Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Bapak akan menjelaskan bagian dari komponen dari sistem karburator. Oleh sebab itu, peranan dari karburator merupakan bagian yang terpenting daripada kendaraan. Tentu saja di sini banyak macamnya dan banyak tipenya. Maka yang Bapak jelaskan di sini hanya tipe karburator yang sederhana. Peranan daripada sistem karburator ini mempunyai fungsi adalah mencampurkan bahan bakar dan udara agar bahan bakar dan udara terjadi percampuran dan masuk ke ruang bakar dan dibakar di dalam ruang bakar melalui sistem pengapian dan diharapkan bisa terbakar dengan sempurna. Oleh sebab itu, peranan daripada karburator sederhana ini Bapak jelaskan ketika udara di sini bersih dari filter udara atau saringan udara masuk ke cuk. Nah, di sini ada cuk, ada udara masuk. Harapannya adalah masuk melalui venturi. Dari venturi di sini adanya perbedaan tekanan P1 ke P2 menggunakan hukum Bernoulli, di mana P1 plus setengah MV1 kuadrat plus rho GH sama dengan P2 plus setengah MV2 kuadrat plus rho GH. Maka di situ akan menghasilkan kecepatan aliran bahan bakar. Bagian komponen daripada karburator sederhana di sini adalah satu main jet, dan di situ ada nozzle, di situ ada venturi, dan kemudian di bagian samping terdapat ruang pelampung. Ruang pelampung di situ terdapat pelampung, dan di pelampung di sini terdapat needle valve atau jarum pelampung yang berfungsi untuk mengalirkan sejumlah bahan bakar dari tangki bahan bakar. Dengan mengalirnya tersebut, maka ketika bahan bakar ini masuk ke saluran bahan bakar yang masuk ke ruang pelampung, ketika sudah penuh bagian dari pelampung atau ruang pelampung, dia akan menutup. Nah, dengan menutupnya di sini mempunyai fungsi dan peranan agar bahan bakar sudah tidak mengalir lagi, sehingga peranan daripada bahan bakar setelah mengalir berdasarkan perbedaan tekanan, maka di situ akan mengalir. Adanya pedal gas diinjak, maka bahan bakar mengalir masuk ke exhaust manifold. Dari exhaust manifold masuk ke ruang bakar. Tentu saja di sini ada katup atau throttle valve, dan kemudian di sini ada mur penyetel. Mur penyetel berfungsi untuk mengatur sejumlah bahan bakar. Jika kurang, maka dikendorin. Maka kalau terlalu banyak bahan bakar, maka bisa dikencengin sehingga bahan bakar yang ngalir untuk penambahan dari mur penyetel ini sedikit. Sehingga peranan daripada baut penyetel atau mur penyetel ini, jika kurang bahan bakar, bisa menambahkan melalui mengendorkan baut atau mur penyetel. Tujuan daripada karburator sederhana ini hanya sebagai gambaran di mana pada proses terjadinya
percampuran bahan bakar dan udara ini mengalir ke ruang bakar agar bahan bakar tersebut terbakar dengan sempurna. Tentu saja terbakarnya dengan sempurna ini harus menghasilkan perbandingan bahan bakar, contohnya dari 1 dibanding 15 atau 18. Tujuannya adalah supaya bahan bakar yang terbakar ini bisa sempurna. Nah, harapannya di sini adalah bahan bakar yang bercampur dan terbakar menghasilkan tenaga yang besar. Dengan terbakarnya tersebut, harapannya terbakar sempurna sehingga menghasilkan tenaga yang besar, maka akan diteruskan ke bagian transmisi. Nah, pertama kali masuk ke kopling dulu, baru ke transmisi. Karena apa? Kopling merupakan bagian dari komponen mesin yang harus memindahkan tenaga ke bagian kopling, baru dimasukkan ke transmisi, sehingga terjadinya gerak putar pada bagian kendaraan. Nah, contohnya masuk gigi 1, 2, dan seterusnya. Itu adalah lain untuk menghasilkan perbedaan tingkat kecepatan. Tentu saja di sini karburator jenisnya cukup banyak. Salah satunya di sini ada tipe pelampung atau float system. Kemudian sistem stasioner atau hydro system. Kemudian sistem kecepatan lambat atau primary low speed system. Sistem kecepatan tinggi utama atau primary high speed system. Dan sistem kecepatan tinggi, kemudian sistem tenaga, sistem percepatan akselerasi sistem, dan sistem choke. Kemudian mekanisme fast idle mekanis. Kemudian thermostatic valve, positive crankcase ventilation atau PCV system, atau deceleration fuel cut-off system. Dari situlah jenis-jenis dari karburator yang udah Bapak sampaikan. Tentu saja ini sebagai pengenalan dan harapannya apa yang Bapak sampaikan di sini bisa dipahami dan dimengerti, kemudian baru dipraktekkan sesuai dengan fungsi dan peranan dari karburator, yang mana menghasilkan sistem pembakaran bahan bakar ke ruang bakar yang sempurna. Tentu saja peranan daripada karburator harus dilakukan pemeliharaan secara rutin agar kendaraan bisa menghasilkan proses pembakaran yang sempurna. Tentu saja di sini harus dilakukan schedule pemeliharaan berdasarkan berapa kilometerkah kendaraan tersebut melakukan proses perjalanan. Dari situlah apa yang Bapak sampaikan, semoga bisa dipahami antara teori dan praktek, sehingga teori tersebut akan mendukung proses melakukan uji kelayakan di kendaraan. Dari situlah harapannya bisa menghasilkan proses kendaraan pada proses pembakaran yang sempurna. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.